Pemirsa, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Toraja Utara. Dua rumah adat Tongkonan yang selama ratusan tahun menjadi pusat kehidupan keluarga, harus dirobohkan akibat putusan pengadilan. Eksekusi ini menimbulkan duka mendalam, bukan hanya bagi keluarga yang kehilangan, tetapi juga bagi masyarakat adat yang melihat robohnya simbol identitas mereka. Pertanyaannya, bagaimana hukum negara bisa berjalan tanpa melukai nilai adat? Inilah liputan selengkapnya. Balusu, Toraja Utara. Pagi itu, langit mendung seakan ikut menyelimuti duka di sebuah kampung di Kecamatan Balusu. Suara burung-burung yang biasanya riuh di persawahan mendadak tenggelam oleh deru mesin ekskavator. Latanai si humpu tole sorong tamalino. Ladinai si humpu nenek mongan nasangka todolo lentenan panikuan. Latanai si humpu maadika dolo maadika undi parenge dolo parenge undi puang dolo puang undi ambe dolo ambe undi. Kumua lama umbari puang titanang talu daw tangan langit to samba batu patoko daw masuanggan atau palulungan. Puang di erong mau kerana di bulintong susariana puang di sampak do di isung-isunganna. Puang marinding bawa puang mak tulang budo tidani. Puang unisungi mak lolok didinna. Mak tampak pelolekna masalo ko batunna. To palulungan. Nito to apa di Pugao dilandasi dengan kapuran pangan. Latuka la solo inang pangan niya tu di Padolo. Yate doke di Patopoy Kalusi Kalebu. Filosofinya bahwa hajat yang akan kita lakukan sebagai bentuk permohonan kepada Yang Maha Kuasa, Kalebu tupenanta lampugawit tanpa paksaan orang lain, ya moto nayatu matadoke di Patopoy Kalusi Kalebu untuk tuka yan na solo kalau si dipiak sabak tak tahu dadi tosyulu si balik tosyulu na dadi tidak boleh jadi dipiak. Di tengah halaman berdiri sebuah rumah adat Toraja, Tongkonan, dengan atap melengkung bak tanduk kerbau yang selama ratusan tahun menjadi pusat kehidupan keluarga besar. Namun, 4 hari lalu, rumah itu harus menyerah pada putusan hukum, dieksekusi pengadilan. Sejak pagi aparat kepolisian dan TNI berjaga. Mereka membentuk barikade agar proses eksekusi berjalan aman. Di seberang barikade, puluhan warga berdiri dengan wajah tegang, beberapa di antaranya menangis. Di halaman rumah, keluarga pemilik Tongkonan sibuk memindahkan barang-barang berharga, perabotan, hasil bumi, dan benda pusaka. Yang paling menggetarkan adalah ketika jenazah leluhur yang disemayamkan di dalam rumah dipindahkan. Ini bukan sekedar rumah, ini tempat roh nenek moyang kami bernaung. Kalau dirobohkan, kami seperti kehilangan akar. Ujaran Tedena, salah satu ahli waris dengan mata sembab. Tak lama, ekskavator mulai bergerak. Gigi besi merobek dinding kayu, tiang penyangga satu persatu tumbang. Atap melengkung yang menjadi kebanggaan Toraja runtuh, disambut jeritan warga. Dalam hitungan jam, 2 Tongkonan dan 2 lumbung habis rata dengan tanah. Bagi aparat pengadilan, ini hanyalah pelaksanaan hukum. Kami menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sengketa tanah ini sudah melalui proses panjang. Jelas jurusita PN Makale, singkat. Namun bagi masyarakat adat Toraja, eksekusi ini menoreh luka. Tongkonan bukan sekedar bangunan fisik. Ia adalah pusat kehidupan, tempat musyawarah keluarga, simbol status sosial, dan penghubung dengan leluhur.
Ketika sebuah tongkonan diruntuhkan, yang roboh bukan hanya kayu, tapi juga identitas dan kebanggaan sebuah keluarga besar. Tongkonan itu jantung kami. Kalau hancur, kami seperti kehilangan darah, kata Ambe Palimbong, tetua adat setempat. Eksekusi rumah adat di Toraja bukan pertama kali terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, sengketa tanah dan warisan sering berujung di pengadilan. Namun yang menjadi persoalan adalah cara pelaksanaan eksekusi. Penggunaan alat berat tanpa upacara adat dinilai tidak menghormati nilai-nilai lokal. DPRD Tanah Toraja sebelumnya bahkan sudah menyuarakan agar aparat penegak hukum lebih sensitif. Hukum negara penting tapi jangan lupakan hukum adat. Kita harus cari jalan tengah, ujar salah satu anggota dewan dalam pernyataannya bulan lalu. Kini yang tersisa hanyalah lahan kosong dengan puing-puing kayu dan atap seng yang berserakan. Bagi keluarga yang kehilangan, luka itu akan sulit sembuh. Anak-anak yang dulu berlari di bawah kolong tongkonan, kini hanya bisa duduk termenung di atas sisa papan. Para orang tua meratap karena merasa warisan leluhur mereka telah hilang. Di ujung sore, suara ratapan perlahan digantikan keheningan. Namun bayangan tongkonan yang roboh masih melekat kuat dalam ingatan semua orang yang hadir hari itu. Beberapa tokoh masyarakat menilai, kasus ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah, lembaga adat, dan aparat penegak hukum. Mereka berharap ada mekanisme eksekusi berbasis kearifan lokal, sehingga ke depan tidak lagi menimbulkan trauma berkepanjangan. Akademisi Universitas Kristen Indonesia Toraja, UKI Toraja, juga menyarankan agar setiap eksekusi yang menyangkut rumah adat atau benda warisan budaya wajib melalui prosedur adat. Ini dinilai penting untuk menjaga harmoni antara hukum negara dan hukum adat. Sementara itu, keluarga besar pemilik tongkonan mengaku akan terus memperjuangkan kehormatan leluhur mereka. Meski bangunan sudah rata dengan tanah, mereka bertekad untuk mendirikan kembali tongkonan baru sebagai simbol bahwa warisan budaya tidak boleh hilang begitu saja. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Kebudayaan berencana memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Mereka menegaskan bahwa Toraja memiliki kekayaan budaya yang harus dijaga, termasuk tongkonan sebagai ikon etnis. Bagi masyarakat luas, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pembangunan dan penegakan hukum tidak boleh menafikan nilai budaya. Di tengah modernisasi, adat dan warisan leluhur tetap harus dihormati agar generasi mendatang tidak kehilangan akar sejarahnya. Peristiwa ini meninggalkan pertanyaan besar, bagaimana menyeimbangkan kewajiban hukum negara dengan penghormatan adat? Apakah ada cara untuk melaksanakan eksekusi tanpa melukai perasaan masyarakat adat? Sampai saat ini belum ada jawaban pasti. Namun satu hal jelas, tongkonan bukan sekedar rumah. Ia adalah jiwa orang Toraja. Dan ketika sebuah jiwa diruntuhkan, yang tertinggal adalah luka yang dalam.